Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 19961414108 dari kelas A, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori hegemoni ekonomi. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama definisinya, yang kedua how to create atau bagaimana menciptakan hegemoni, yang ketiga tujuan hegemoni, yang keempat jenis hegemoni, yang kelima konsep hegemoni, dan yang keenam contoh negara hegemoni. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu definisi. Teori hegemoni ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni atau dalam bahasa aslinya Yunani yaitu hegemonia berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni adalah sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain, baik dengan model persuasif ataupun dengan model pemaksaan. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuasaan sosial politik. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yaitu how to create atau bagaimana cara menciptakan hegemoni itu, yaitu dengan cara pemasukan pengetahuan atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, baik itu melakukan pemaksaan atau doktrin ke dalam atmosfer kesadaran kolektif yang memunculkan kesadaran baru. Dalam hal ini, pemasukan ideologi baik dengan jalan persuasif ataupun dengan jalan pemaksaan. Hegemoni berlangsung ketika masyarakat bawah termasuk kaum proletar sudah menerima dan meniru cara hidup, cara berpikir, dan pandangan kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Menurut Gramsci, hegemoni akan melahirkan kepatuhan, sebuah sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya lagi secara kritis karena ideologi yang diekspos ke kelas hegemonik hanya ditelan mentah-mentah. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tujuan hegemoni. Yang pertama, untuk menciptakan kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Tujuan yang kedua yaitu meletakkan kekuatan ideologi dan kesadaran kolektif sebagai penggerak perubahan sosial. Karenanya, dapat dikatakan bahwa lingkup realitas sosial yang dikaji dalam teori hegemoni Gramsci ini bersifat makrosubjektif. Tujuan yang ketiga yaitu mengubah kesadaran, pola pikir, pemahaman dan konsepsi masyarakat tentang dunia, serta mengubah norma perilaku moral mereka. Gramsci menyebut gerakan ini sebagai revolusi intelektual dan moral. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis hegemoni, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hegemoni total. Hegemoni total ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Tingkatan yang kedua yaitu hegemoni yang merosot. Pada tahap ini terjadi potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Tingkatan yang ketiga yaitu hegemoni minimum, hegemoni yang paling rendah tingkatannya. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep hegemoni, yaitu yang pertama, hegemoni ideologi berlangsung dalam berbagai ranah. Hegemoni adalah sebuah cara yang sangat samar dari seorang penguasa untuk dapat menanamkan ideologinya ke dalam benak-benak orang yang dikuasainya.
Penguasaan ideologi tersebut berlangsung tanpa adanya kesadaran dari orang yang dikuasai. Menurut Gramsci, kaum intelektual terbagi atas dua kategori, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Pembagian dua kategori itu tidak terlepas dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat, terutama relasi antara penguasa dan masyarakat yang dikuasai. Gramsci dalam membicarakan hegemoni memberikan 3 batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik atau political society, dan yang ketiga masyarakat sipil atau civil society. Nah, contoh negara hegemoni yaitu negara Amerika Serikat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara Amerika Serikat adalah negara hegemoni. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dominan. Ketika Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991, hegemoni Amerika mengalami kesempurnaan. Amerika Serikat duduk di puncak sistem internasional dan tidak memiliki saingan yang berat untuk memperebutkan kepemimpinan global. Amerika Serikat mampu mendominasi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua karena negara-negara lain, contohnya Jepang dan Inggris, sedang mengalami kekalahan pasca perang, sehingga perekonomian mereka memburuk. Hal ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mengambil peran sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dan membuat Amerika Serikat bertanggung jawab dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian dunia. Kondisi ini juga membuat Amerika Serikat dapat dengan mudah membuat peraturan-peraturan ekonomi dan menciptakan institusi-institusi yang mendukung peraturan tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori hegemoni ini yaitu hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Pemasukan pengetahuan atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, baik itu melakukan pemaksaan atau doktrin ke dalam atmosfer kesadaran kolektif yang memunculkan kesadaran baru. Dalam hal ini, pemasukan ideologi baik dengan jalan persuasif ataupun dengan jalan pemaksaan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori hegemoni ekonomi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian